Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi dengan NIM 0478735559 dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat kabel strike. Sebelumnya, pastikan Anda mempunyai alat-alat yang akan digunakan dalam membuat kabel strike seperti kabel UTP, RJ45, tang cramping. Di sini saya juga mempunyai alat pengepas kulit kabel UTP dan satu lagi alat tester. Karena di sini saya tidak mempunyai alat tester, mungkin nanti cara saya mengetes kabel ini bisa atau tidak dengan cara menyambungkan kabel UTP ke modem WiFi ke laptop, seperti ya menggunakan cara LAN lah, local area network. Apakah berhasil atau tidak nanti kita tes. Yang pertama, langkahnya adalah kalian potong dulu kabel UTP dengan panjang yang kalian inginkan. Setelah kalian memotong dengan panjang yang kalian inginkan, lalu kita ambil salah satu ujung kabel UTP, lalu kita potong sekitar 4 cm. Untuk kabel UTP nya kita pisahkan dari kulitnya. Di sini saya menggunakan alat pengupas kulit kabel UTP. Kita putar. Nah, setelah kulit terpisah, di sini akan terlihat beberapa kabel yang saling terikat. Lalu di sini kita harus pisahkan mereka, kita luruskan satu persatu supaya kita mudah mengaturnya nanti. Setelah kita luruskan kabelnya, sekarang kita urutkan warna kabel ini. Kita luruskan dulu. Usahakan jangan sampai ada yang bengkok kabelnya. Oke, setelah lurus kabelnya, sekarang kita urutkan warnanya. Untuk warna yang pertama itu putih oranye. Putih oranye. Ya, putih oranye. Lalu oranye. Lalu oranye. Setelah putih oranye, lalu ke putih hijau. Putih hijau. Putih hijau. Setelah ke putih hijau, lalu biru. Lalu biru. Setelah biru, kita ke putih biru. Putih biru. Oke, putih biru. Setelah ke putih biru, kita pergi ke hijau. Hijau. Oke, setelah hijau, kita pergi ke putih coklat. Putih coklat. Setelah ke putih coklat, lalu ke coklat.
Oke, kita luruskan lagi supaya tidak ada yang bengkok-bengkok. Setelah berurutan ini, pastikan kita pegang erat di sini, jangan sampai ada yang berpencar lagi atau tidak sesuai dengan barisannya. Sekali lagi saya ulangkan urutannya. Untuk urutan yang pertama itu putih oranye, urutan kedua itu oranye, urutan ketiga itu putih hijau, urutan keempat itu biru, urutan kelima itu putih biru, urutan keenam itu adalah hijau, urutan ketujuh adalah putih coklat, dan urutan yang terakhir adalah coklat. Oke. Kita pastikan jangan sampai ada yang berpencar, kita luruskan. Nah, di sini kan kabelnya tidak rata. Kita lihat tidak rata. Disinilah tugasnya tang crimping untuk meratakan kabel-kabel yang masih ada yang panjang atau ibaratnya tidak rata lah, ada yang panjang pendek. Sini kita potong biar rata, biar urutannya rata. Kita luruskan lagi supaya tidak berpencar lagi. Setelah dirasa lurus, lalu kita akan potong dia. Oke, sudah lurus, kita potong supaya rata. Oke, pastikan untuk pemotongannya harus kuat ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Oke, ini sudah kepotong rata. Oke, selanjutnya tugas kita adalah untuk memasukkan RJ45 ke kabel. Oke, kita masukkan RJ45 nya. Kita masukkan kabelnya ke kabel UTP ini, kita masukkan ke kepala RJ45. Pastikan kabel tembaga kelihatan di RJ45 nya, jangan sampai tidak kelihatan kabel tembaganya. Nanti takutnya kalau tidak terlihat kabel tembaganya, nanti tidak bisa tersambung atau bisa tidak connect. Harus masukkan kuat-kuat ya, sampai kelihatan kabel tembaganya. Oke, di sini sudah masuk, ada kelihatan tembaganya. Patah. Oke, sedikit tips untuk kawan-kawan, jika ini sudah patah atau longgar, maka ini sudah tidak bisa dipakai ya kawan-kawan. Jadi usahakan masih harus begini kawan, harus tegak begini. Ini sudah patah, jadinya ini tidak bisa digunakan. Maka tunggu sebentar, saya akan mengganti, mencari yang baru. Oke, di sini sudah saya ambil yang baru. Oke, di sini sudah masuk semua tembaganya ya. Pastikan jangan sampai ada yang tidak masuk tembaganya. Oke, setelah itu kita
triplek menggunakan thumb cramping. Oke, setelah dirasa pas, lalu kita tekan sampai ada suara kretek ya. Kalau sudah ada suara kretek begitu berarti sudah kuat, sudah tidak bisa terlepas lagi ibaratnya lah. Usahakan untuk menekannya sekuat tenaga ya, jangan sampai tidak kuat, takutnya nanti lepas lagi. Oke, ini sudah jadi untuk satunya, tinggal yang di sebelahnya lagi. Caranya pun sama, tinggal kalian urutin kayak cara yang pertama tadi itu. Tinggal kita pisahkan kabel UTP ini dengan kulitnya sekitar 4 cm lah. Oke, setelah kita pisahkan lalu kita luruskan kembali ya, kita pisahkan dari penghadang ini. Usahakan diluruskan ya kawan-kawan. Kita luruskan kabelnya, jangan sampai ada yang bengkok-bengkok. Oke, kita luruskan lagi. Oke, di sini karena ada yang masih panjang pendek, kita potong menggunakan thumb cramping supaya kabelnya rata dan tidak ada yang panjang pendek. Di sini sudah rata. Lalu kita masukkan lagi ke dalam RJM. Oh ya, salah. Kita urutkan dulu, sampai lupa saya. Kita urutkan dulu. Oke, yang pertama itu putih oren. Putih oren. Setelah putih oren kita ke oren. Setelah oren kita ke putih hijau. Putih hijau ya. Setelah putih hijau kita ke biru. Agak susah untuk mengurutinya. Oke, setelah ke biru kita ke putih biru. Oke, setelah putih biru kita ke hijau. Habis hijau kita ke putih coklat. Setelah putih coklat baru ke coklat. Oke, kita ingat dipegang yang kuat, kita samakan, kita ratakan lagi sampai ada yang bengkok. Nah, di sini saya rasa masih ada yang pendek kecil di sini. Kita potong lagi supaya rata. Oke,
potong, kita masukkan RJ45 nya. Kita masukkan. Ingat, usahakan tembaganya sampai terlihat ya kawan-kawan. Soalnya kalau tidak terlihat tembaganya, nanti kabelnya tidak bisa tersambung. Oke, setelah dirasa sudah masuk semua tembaganya, kita menggunakan tang crimping lagi untuk memperkuat. Ingat, menggunakan tang crimping menekannya harus dengan sekuat tenaga supaya tidak terlepas RJ45 nya dari kabelnya sampai ada suara kretek ini. Oke. Dan kabel strike pun jadi. Sekarang tinggal kita tes menggunakan tester sebenarnya, tapi karena di sini saya tidak mempunyai alat tester, saya akan menggunakan cara lain, yaitu mengecokkan kabel strike ini ke modem wifi dan menyambungkan satunya lagi ke laptop. Kalau berhasil berarti kabel ini sukses. Oke, kita akan pergi ke modem wifi nya. Ya, oke, sekarang kita akan mengetes kabel strike yang telah kita buat. Tadi kita akan tes kabel strike yang telah kita buat tadi. Oke. Di sini karena saya tidak mempunyai alat tester, saya akan menggunakan modem wifi ke laptop. Oke, kita tes. Kita pasangkan kabel strike-nya ke modem wifi. Oke, untuk satunya lagi kita pasangkan ke laptop. Di sini untuk indikator internetnya masih mati ya kawan-kawan. Kita tes. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang sudah tersambung dengan gambar Ethernet atau gambar LAN. Sekarang kita tes untuk membuka Google atau YouTube. Ya, di sini lancar ya, lancar untuk membuka YouTube. Tunggu sebentar, iklan. Oke, YouTube bisa. Oke, jadi dipastikan kabel yang telah kita buat lancar. Itulah cara-cara proses pembuatan kabel strike, dari cara pembuatan sampai pengetesan kabel strike yang kita buat. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini ada kata yang kurang pas atau kurang
enak didengar. Mohon maaf karena baru belajar, sama-sama belajar. Sekian dari saya, Reza Falevi dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0478735559. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.